claim to your heart. Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pendidik kinerja, perkenalkan nama saya Dewa R. NIM 253811011717. Saya sebagai guru pada Madrasah Sanawiyah Sakatul Talibin. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa PPG bersatu tahun 2005 di IAIN Madura. Mapel yang diampu oleh saya adalah fikih, dan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu tentang sholat Jumat kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Lalu bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan dulu. Siap ya Rabbi, sebelum belajar kita berdoa mulai. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar fikih. Tetapi sebelum belajar, seperti biasa Bapak itu akan absen dulu kalian. Takutnya nih kalian tidak ada yang masuk hari ini. Yang pertama, Mugi. Iya. Muhammad Arianto. Iya.
Saya Pudin, Anissa, Najla, Ismail, Abdul Rizky, Dias, Alvin, semuanya masuk? Masuk ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita semuanya bisa masuk dan juga bisa memenuhi materi kita di hari ini pelajaran ini. Di mana sih nanti Bapak akan menyiapkan materi kita terkait yaitu tentang fikih di materinya, yaitu tentang sholat Jumat. Sebelum lebih jauh sedikit Bapak akan sampaikan beberapa metode dan juga beberapa tujuan pembelajaran fikih yang dilaksanakan ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk menyiapkan kalian untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pembuktian kita ketika kita sholat Jumat itu merupakan bagian bukti kita sebagai umat. Materi sedikit nih, beberapa pertanyaan sebagai pembuka. Di sini, apakah kemarin kalian melaksanakan sholat Jumat? Minggu kemarin? Sholat Jumat kan minggu kemarin? Perempuan? Kenapa nggak sholat Jumat perempuan? Nah, perempuan tidak wajib sholat. Sedikit sebagai pembuka. Ingat ya, laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan tidak wajib. Sekarang kita langsung ke ini saja terkait pembahasan yaitu sholat Jumat. Ingat tadi bahwasanya Jumat laki-laki wajib. Sekarang kita berperan hari Jumat. Jadi setelah ini kita sebelum nanti di pukul 11.30 sama-sama ke masjid kecuali barang bukti. Itu di mana nih? Siapa yang kenal? Masjid mana? Abu mana? Ini merupakan masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Abu Rahmat, tempatnya di Kabupaten Pandeglang. Itu Masjid Agung Pandeglang sebagai ciri khas kota Pandeglang. Pertama, kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah nilai positif. Jadi yang kedua kita pastikan nilai positif tentang sholat Jumat. Yang ketiga bahasa kita kan ketentuan sholat Jumat. Lalu ketentuan khutbah Jumat, serta yang terakhir kita insya Allah akan praktek melaksanakan khutbah Jumat. Jadi yang pertama apa tadi? Kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kita akan bahas tentang kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Lihat bagian kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Coba siapa ya? Baca. Ini apa kewajibannya? Yang keras siapa? Sholat adalah satu rakaat yang dilaksanakan sesudah waktu pada waktu sendiri di hari Jumat. Kewajiban sholat Jumat didasarkan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah akan menutup hatinya. Hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam. Termasuk Rasulullah menyebutkan hari Jumat sebagai raja dari segala hari. Jadi kita ingat bahwasanya sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat. Betul nggak 2 rakaat? Betul. 2 tambah 2. Bisa nggak lihatnya? Bisa ya? Jadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah khutbah dan waktu zuhur di hari Jumat. Sekarang dari Jumat nih, kita wajib melaksanakan sholat Jumat yang melekat pada diri masing-masing. Ipan kena kewajiban, semua orang di sini sudah kena kewajiban sholat Jumat. Tadi kecuali lalu apa dalilnya? Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Lihat
Al-Jumu'ah 9. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada di buku Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jumu'ah 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Terus baca yang keras. Khusus pada orang yang beriman, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika datang Jumat, kewajiban kita melaksanakan. Ketika kita di sawah, harus pulang dulu, berangkat ke masjid. Di kebun, pulang dulu, berangkat ke masjid. Di sekolah, pulang dulu, berangkat ke masjid. Waktu Jumat, maka kewajiban kita laki-laki melaksanakan sholat. Lalu apa siksaannya bagi mereka yang tidak melaksanakan? Ya, orang yang tidak sholat Jumat, tiap kali berduduk dengan sengaja Allah akan tempatinya. Kalau bahasa pikirnya itu orang akan dicap orang itu sebagai orang munafik. Apa munafik? Bermuka kedua, depan belakang. Bukan. Jadi orang munafik itu orang yang hatinya keras, tidak mau ikut dengan itu atau petua dari para ulama, para ustaz dan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Lalu Jumat juga merupakan hari yang mulia, juga sebagai Syairul Ayam, yaitu rajanya hari. Nilai-nilai positif sholat Jumat. Ternyata sholat juga mengandung nilai positif. Apa saja di antaranya? Coba Anissa baca. Yang keras. Yang kedua? Mungkin baca yang kedua. Memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Semua masyarakat wajib melaksanakan Jumat. Entah itu udah dewasa ataupun juga tua, bahkan juga anak juga diwajibkan sholat Jumat, kecuali anak kecil dan perempuan. Selalu mengingat kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Apa takwa artinya? Apa takwa? Takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bagian dari. Lalu bilang seseorang itu hidup berdisiplin. Sebab sholat Jumat itu harus disiplin. Tidak mungkin kita sholat Jumat jam 10 pagi atau jam 4 sore. Tetap harus ketika masuk zuhur itu kita melaksanakan sholat Jumat. Dan juga ingat, hanya 1 minggu sekali. Disiplin kan? Saya mau tiap Jumat. Tidak bisa. Jumat hanya 1 minggu sekali. Next kita syarat wajib. Syarat wajib sholat. Syarat wajib ada apa? Yang pertama laki-laki. Lalu apa setelah? Pertama harus orang. Yang kedua orang yang ketiga terus next. Misalkan nih dia punya saudara bukan orang Islam, walaupun dekat dengan masjid rumahnya, tetap itu apa boleh? Orang yang sudah punya kewajiban hukum. Yang keempat, yang ketiga berakal. Orang yang punya akal. Kalau kalian punya akal nih, misalkan tahu 1, tahu 2, tahu 3, punya akal kan? Tahu jalan dicek, tahu jalan bagus, tahu berakal. Berarti kalian kena kewajiban. Atau misalkan biasanya kalau sehat, kan seperti orang gila, maka juga kita wajib.
Nah, yang kelima nih. Yang dikatakan yang pertama itu kewajibannya seorang laki-laki. Terus bagaimana kalau perempuan? Pak kata kalau perempuan itu tidak wajib Jumat, tapi perempuan juga bisa mendapat pahala Jumat. Ketika misalkan orang tua kalian berangkat ke masjid, pulangnya sambut dengan salam, dibuatkan kopi, dikasihkan suguhan makanan, itu juga akan mendapat pahala sama dengan sholat Jumat bagi perempuan ya, bukan bagi laki-laki. Kalau laki-laki itu kewajibannya sholat Jumat. Terus misalkan aduh raja sampah, maka wajib dikasih puasa Jumatnya. Pasien bagaimana kalau misalkan dia ke Kapaneglang itu? Wajib nggak? Orang yang berpergian tidak wajib tapi mereka wajib sholat. Ya aku bilang nih, atau pagi-pagi ngantar orang tuanya Kapaneglang berobat. Jumat pagi-pagi berobat. Nah, ya atau ketika berangkat pagi maka tidak wajib Jumat, tetapi wajib sholat. Tapi kalau misalnya berangkat dari mulai hari Kamisnya, maka yang harus dihitung sebagai orang mungkin di sana, maka wajib Jumat. Syarat sah sholat. Di mana tempat sholat Jumat kita? Di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk baru sah. Yang dulu. Lalu dikerjakan pada waktu duhur, jangan di pagi hari, juga jangan di. Lalu dikerjakan secara berjamaah. Tidak sah orang sholat Jumat secara munfarid atau masing-masing. Kata Nugi, Pak, saya kan jauh rumahnya di ujung sana, mesti juga butuh waktu setengah jam kalau jalan. Di rumah beda sholatnya tidak bisa. Sholat Jumat tetap harus berjamaah. Sendiri. Atau Pak, berjamaah ikut 2 orang sama bapak saya, tetap tidak bisa. Harus ada khutbah. Harus jemaahnya minimal 40. Tuh, setelah 2 khutbah, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua, baru kita sholat Jumat. Beda dengan sholat lebaran. Kalau lebaran sholat dulu, baru kita khutbah. Kalau Jumat lagi tidur atau lagi duduk, apa ini? Jadi ketika kita masuk ke masjid, jangan bersandar, sholat rakaat, lalu kita nyakiti itikaf. Gambar orang sedang kewajiban Jumat harus ada yang khutbah. Yang keempat juga sama sedang sholat. Tapi sedang akhir. Next. Sunnah sholat. Orang yang benar wajib akan mendapat dosa. Orang mengamal ketika dikerjakan mendapat tidak apa? Tidak mendapat apa-apa. Itu sunnah. Kalau dalam jual beli sunnah itu adalah jual beli. Wajib itu merupakan modal. Nih, pokoknya laki-laki nih, perempuan jangan ya. Laki-laki, apakah sebelum Jumat suka mandi nggak? Coba acungkan tangannya suka mandi. Bisa nggak lihatnya? Lihat mandinya? Bisa. Hah? Lihat mandinya bisa nggak? Kenapa itu? Terus? Ya? Nah, itu niat mandi. Kalau kita cuma mandi aja, nggak pakai niat, maka itu tidak mendapatkan sunnah. Kalau tidak niat, maka tidak mendapatkan ganjaran sunnah. Menggunakan pakaian yang bersih. Jumat itu bukan hanya pakaian baru. Pakai gini, Pak, saya mau punya baju baru. Nah, artinya bersih itu bersih dari hadas dan najis. Menanam gosok atau bisa digosok ya, boleh di depan kaki. Enggak, jangan gini, cek-cek dipakai. Lalu kalau
terutama yang berwarna putih. Punya nggak warna putih? Baju koko. Kalau punya gunakan pakai selajung. Pak nggak punya kata Adul, boleh gunakan baju apa saja. Yang penting bajunya yang sopan. Yang gini, pola Jumat Alvin pakai kaos, di belakangnya ada namanya Alfiansa. Dibaca nanti sama Adul Alfiansa. Jangan ya. Jadi Jumat usahakan pakai pakaian yang polos. Jangan ada namanya atau gambar yang berikutnya. Yang berikutnya memotong kuku. Sunnah nih, Jumat. Kukunya yang panjang nih, Pak. Potong. Memotong kumis. Memotong kumis. Siapa yang punya kumisnya? Pernah ada? Yes. Potong sunnah, potong kumis. Ingat memakai wangi, pakai parfum. Awas, yang non alkohol, jangan pakai sabda. Lalu setelah sampai di masjid, sebelum duduk, hendaklah melaksanakan sholat tahiyat masjid. Dan ini pahalanya. Terus sholat dalam masjid ini, rakaat ini lillahi ta'ala. Itu ketika kita masuk masjid, sholat 2 rakaat sebagai sholat penghormatan kepada masjid. Artinya berdoa di masjid, tetapi untuk berdiri duduk, jangan bersandar duduk. Lalu setelah duduk kita baca Al-Quran boleh. Kita bawah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang paling pendek. Itu aja baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita baca surat Al-Ikhlas yang paling pendek. Lalu yang terakhir, diam dan tenang saat khotib melaksanakan khutbah. Pertama, khutbah disampaikan pada waktu duduk. Ketika masih duduk, baru melaksanakan khutbah. Khotib harus berdiri bagian mampu. Ya kan? Khotib berdiri kan? Habis terus adhan, lalu bacaan zikir, itu khotib mulai ke atas hamba. Baca khutbah. Udah kalau beres, duduk. Nah itu disebut duduk di antara dua khutbah. Lalu berdiri lagi, khutbah yang kedua. Koma, lalu udah melaksanakan sholat Jumat. Materi sholat Jumat. Yang mana ini merupakan Jumat, hari yang mulia, atau juga dengan Syedul Ayam, rajanya para hari, hari Jumat. Sebelum lebih jauh, Bapak punya tugas kalian. Nanti kita buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian Bapak kasih tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nanti kita saling jawab. Misalkan nih, kelompok 1 bertanya, Bapak jawab. Nanti biar teman kalian bertanya aja, saling tanya jawab. 1, 2, 3, Bapak akan buat 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Bagian pertama isi. Ini nanti keempat, bagian kedua isi. Terakhir ini Bias, Ipan, Rizky sama kita. Bagian yang keempat. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengisi soalnya. Isinya silakan kalian tuliskan bareng-bareng. Ya, isinya juga lihat, kalian bisa ganti buku. Zian, Anissa, Udin sama Ismail yang nomor 2. Nomor 3, Adul, Alvin, Rehan sama Yanto yang nomor 3. Wow, gila, diskusi kita lupa. Supaya cepat. Nomor berapa? 1.
Ya. Nah, hanya 5. Ini 5 menit. Sudah 5 menit. Nah, sekarang kita akan coba sama kalian. Lihat rupa jawabannya, ya. Coba kita saling bertanya sebagai bentuk kalian kita masukkan diskusi. Coba nih, apakah kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba siapa yang bertanya? Kelompok 3, mau bertanya nggak? Ke kelompok mana? Kelompok 4, silakan bertanya. Silakan toh, bertanya toh, mana? Silakan bertanya. Siapa jawabannya mau bertanya? Yang ditulis nih. Mana? Silakan bertanya. Silakan toh, bertanya cepat. Menurut pendapat Anda, salat Jumat merupakan salat. Yang keras. Menurut pendapat Anda, salat Jumat merupakan salat sendiri yang bukan sebagai salat zuhur. Sekarang Bapak jawab, Bapak. Jawab dulu. Jawab. Yang keras. Jawab. Teman-teman, jawab. Kemarin bertanya teman ya. Lempar kelompok 1. Ada apa? Tanya. Menurut pendapat Anda, salat Jumat merupakan salat sendiri yang bukan sebagai salat zuhur. Apa? Jawabannya? Yang keras. Terus. Oh, gimana jawabannya? Hah? Puas nggak? Kalau puas gimana lu buat semua? Jatuh pertanyaan nomor 2. Silakan. Salat wajib merupakan kewajiban yang lain melaksanakan kewajiban. Salat wajib ada orang supaya Jadi, puas jawabannya, puas nggak? Puas jawabannya? Puas, tepuk tangan buat tersebut. Terkait dengan kegiatan kita hari ini itu tentang administrasi. Kita sudah di ujung teman. Teman-teman nih, Bapak akan sedikit review terkait dengan materi ini. Yang pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Tapi ingat, hanya wajib bagi Islam. Laki-laki yang iman, apa yang Islam, berakal sehat, yang baik dan juga mungkin itu kewajiban kita melaksanakan sholat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Ada semuanya. Apa? Dalam kelompok 1 Jumat terdapat salat dan rukun yang harus dilakukan. Jelasin ada satu lagi dan Sholat Jumat ada satu dan juga syarat. Coba kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan kelompok 1? Ada yang bisa jawab? Kelompok 2, silakan. salat wajib merupakan kewajiban yang punya hukum lain. Terus? Salat gerakan mutlak. Salat wajib harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban. Salat merupakan kewajiban yang merupakan kewajiban. Rukun mutlak harus dipenuhi selama melaksanakan kewajiban. Nah, itu jawabannya dari kelompok 2. Nah, jadi untuk saat ini sampai detik ini Bapak harapkan kalian semuanya bisa paham dengan materi ini. Ya, Bapak sekali lagi atas nama Dewan Guru ya mengucapkan terima kasih kalian. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Bapak Hamda. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.